Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Dan masih dengan tema kita kali ini adalah kerukunan di tengah keberagaman. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat saya bertanya kepada Pak Tomo juga, sebenarnya apa Pak yang perlu dilakukan untuk tetap kita bisa menjaga kerukunan? Iya. Maksudnya yang untuk generasi muda. Betul, iya, yang ini untuk generasi muda. Memang merupakan tantangan untuk kita semua. Karena kalau orang tua-tua dulu, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Soleh tadi, sudah paling tidak adalah semacam bekal, ada semacam apa ini namanya, keyakinan bahwa rukun itu memang penting. Ya, rukun itu memang harus diperjuangkan dan harus dilestarikan begitu. Tetapi kembali lagi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang rupanya tidak begitu menganggap penting rukun itu. Tetapi dia malah berpikirnya kan yang lain. Artinya dia kepinginnya hidup ini enjoy. Kemudian simple, mudah bagi happy mereka saja, gitu, Pak, tetapi tidak tahu bahwa itu semua berawal dari kerukunan gitu. Jadi mana bisa enjoy, mana bisa tenang, mana bisa berjalan santai, tapi kalau kita tidak rukun, kan ini sebetulnya yang harus dipahamkan oleh anak-anak kita. Maka harus didasari dengan rasa itu. Jadi rasa. Jadi makanya rasa kita itu sebetulnya kan sama ya. Antara kita kadang-kadang juga kalau diginikan juga sakit ya. Nah, kalau dicemoohi juga di batin ini juga sakit dan seterusnya. Sama sebetulnya. Ini artinya yang menggambarkan bahwa sebetulnya rasa ini tidak ada beda antara rasa kamu dengan rasa saya begitu. Nah, ini yang mendasari bahwa sebetulnya anak-anak muda itu supaya paham bahwa kalau kita sebetulnya itu sama, kalau kita itu sebetulnya tidak ada beda, mengapa kita harus congkrah, mengapa kita harus melakukan permusuhan ya. Ini yang masih belum bisa dipahami oleh anak-anak muda. Maka sebetulnya hal seperti ini penting sekali. Nah, anak-anak muda yang kadang-kadang tidak mau melihat, menonton hal-hal seperti ini. NJM ini kayaknya kayak apa, ini perlu ditonton dan ini kan mengandung satu pitutur yang apa ini semacam ya memberikan satu gambaran lah bagaimana anak-anak kita ke depan supaya bisa menjaga kerukunan ini. Ya kita tentunya harus prihatin ini. Kalau sementara orang-orang tua sudah menjaga kerukunan tapi kemudian kembali ke anak-anak kita sudah tidak peduli dengan kerukunan, nanti ke depan terus bagaimana negara kita? Berarti harus ada sinergi gitu Pak ya, antara yang orang tua yang masih terus menggalakkan kerukunan dengan anak-anak sekarang ini tetap harus ada sinergi gitu ya Pak ya? Iya, jadi makanya tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan satu teladan, memberikan satu pitutur terhadap anak-anak kita supaya bisa menjaga, melestarikan kerukunan ini. Saya bisa menambah ya. Boleh, silakan Pak Saleh. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pandito Tomo ini itu sangat-sangat benar sekali. Makanya di tahun 2021 ini FKUB akan menyentuh milenial terkait dengan kerukunan. Jadi FKUB sudah menyusun program, kita nanti akan masuk ke sekolah-sekolah terutama di tingkat menengah dan perguruan tinggi, juga dalam rangka mensosialisasikan tentang kerukunan ini, betapa pentingnya kerukunan. Sehingga ini langkah organisasi ya. Kalau langkah kita sebagai orang tua seperti yang saya oleh Pak Tom tadi itu memang ya kita harus selalu menyampaikan, karena di era sekarang ini memang luar biasa beratnya untuk menjaga kerukunan, karena anak-anak muda sudah begitu sangat leluasa dengan dunia digitalnya itu. Saya kira itu. Jadi FKUB nanti akan menyentuh dunia pendidikan. Wow, iya. Wah, ini saya tertarik ke FKUB ini. Siap. Pak, kalau dari FKUB sendiri, sebenarnya untuk program-program ini kan adalah program yang baru ya Pak ya? Program yang baru dicanangkan juga. Iya. Boleh. Kalau dari FKUB sendiri selain program itu apa ada yang lainnya? Caranya seperti apa untuk bisa menyasar ke anak-anak muda? Jadi FKUB ini kami dengan Pak Tom ini
sudah cukup lama di FKUP. Jadi bagaimana mensosialisasikan salah satu tugas FKUP itu ya. Ini barangkali masuk ke tugas ya. Itu salah satunya adalah mensosialisasikan tentang kerukunan ke lapisan masyarakat. Dan kita akan sentuh ini 1 tahun ini kita punya program sekitar ada 13 kita sosialisasi ke masyarakat yang menyampaikan betapa pentingnya kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah itu. Nah, itu sudah rutin ya, sudah rutin sejak dulu memang sudah kita lakukan. Nah, untuk tugas yang lain dari selain menyampaikan melakukan dialog-dialog itu, FKUP juga punya kewajiban, punya tugas menampung aspirasi masyarakat. Kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Bapak Bupati Malang. Jadi karena kita di bawah kabupaten di bawah pemerintah Kabupaten Malang karena SK-nya itu dari sana. Kemudian juga melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan kerukunan, keagamaan dan kehidupan beragama. Lebih-lebih di tahun 2021 ini kita juga akan mengadakan mensosialisasikan tentang moderasi beragama. Karena moderasi beragama ini suatu hal yang diharapkan bisa ngerem ya terhadap paham-paham ekstrim yang sekarang ingin merusak Indonesia dengan memakai kedok agama. Makanya karena memang sejak dulu bahkan Islam masuk ke Indonesia itu tanpa pertumpahan darah. Betul. Bahkan di dalam ajaran Islam itu ketika kita menyampaikan konsep-konsep Islam itu pun diatur dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun itu. Tidak dengan cara mencaci maki, tidak cara dengan menghujat dan lain sebagainya. Itu tugas-tugas FKUP salah satunya adalah itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan rekomendasi ketika ada rumah ibadah yang didirikan kemudian diajukan. Nah, ini memang PR bagi kami, Mbak, belum sepenuhnya masyarakat. Termasuk izinnya juga gitu, Pak ya? Bukan. Jadi kita tidak mengeluarkan izin, tapi hanya mengeluarkan rekomendasi bahwa rumah ibadah ini layak untuk diteruskan. Selanjutnya untuk perizinan itu ada di wilayah dinas perizinan ya Pak ya, ada di bawah dinas perizinan. Kita hanya menyampaikan, membuat rekomendasi bahwa kesimpulannya masjid atau rumah ibadah yang lain, pura, gereja dan lain sebagainya layak untuk dibangun. Saya kira itu. Itu tugas sampai saat ini di kabupaten untuk pendirian rumah-rumah ibadah ini masih terbilang masih banyak juga Pak ya? Banyak juga atau memang kedepannya ada juga yang direncanakan untuk direkomendasikan? Jadi begini, kita bersifat menunggu, Mbak. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada, enggak. Jadi kita itu memang survei rumah ibadah itu, ini ada di pasal ya Pak Tom, Pak Tom kita sudah sama-sama tahu. Itu sebenarnya baik diminta maupun tidak, itu kita punya kewajiban untuk survei. Untuk menanyakan lah, ini masjidnya itu kalau dalam bahasa yang sekarang ngetren ini, kalau itu masjid ini kelaminnya opo? Nah, opo masjid NU, opo Muhammadiyah? Karena sekarang ini banyak masjid-masjid yang tidak jelas, Mbak. Jadi tidak jelas. Akhirnya dengan ketidakjelasan masjid itu, disitulah sebagai sarang untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islam yang menyerang, yang membid'ahkan, yang menyudut-nudukan, yang mengkafir-kafirkan, itu sebenarnya di tempat masjid tersebut. Nah, makanya kami juga berdiskusi dengan Dewan Masjid Indonesia. Itu masjid-masjid itu harus jelas kelaminnya. Lek tewong NU ya tewong NU. Lek tewong Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Misalnya begitu. Tidak disalahgunakan juga itu, Bapak ya. Sehingga strukturnya jelas. NU, Muhammadiyah itu kan jelas. Komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan sudah sangat jelas. Tapi yang lain itu belum menjamin lah gitu. Tapi artinya yang lain tuh ya yang ekstrim ya Mbak ya. Kan memang ada fakta di lapangan tuh ada bahwa
Di situ kalau pengajian itu ya sesama muslimnya itu dihujat macam-macam. Lu apalagi yang lain. Oh ya, Nah, seperti itu. ya, Dan ini bagian dari tugas FKUB untuk menyampaikan ke lingkungan tokoh-tokoh, karena pengurus FKUB itu semuanya tokoh, Mbak. Jadi karena itu memang prasyarat. Jadi pengurus FKUB itu adalah orang yang ditokohkan setidak-tidaknya di lingkungan atau di keagamaannya. Gitu. Sehingga rata-rata ya punya masa, punya grassroots, apalagi seperti Pak Pandito Sutomo ini jelas kan. MUI-nya saudara-saudara kita yang India. Jadi seperti itu. Makanya sungguh luar biasa ketika kita bisa bersinergi seperti ini, bersama-sama membangun negara, itu luar biasa. Saya kira itu. Iya, ya. Oke, masih ke FKUB, Pak. FKUB ini di Kabupaten Malang ini sudah berdiri berapa lama? Berdiri, saya masih ingat tanggal bulannya, itu musyawarah ke-1 itu tanggal 3 bulan 5 tahun 2006. Kemudian beberapa kali rapat, itu ternyata saya buka-buka kitab, ada Pak Tom yang kita dulu bersama-sama itu. Terakhir itu tanggal 3 bulan 7. Itu sudah fix susunan pengurus itu, karena setelah peraturan bersama Menteri tahun 2006 itu muncul, itu otomatis kabupaten kota seluruh Indonesia itu mendirikan, walaupun fakta di lapangan tidak semua kabupaten kota saat itu mendirikan, tapi Kabupaten Malang langsung respon. Oke, baik. Ternyata juga sudah berdiri cukup lama sekali ya pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah juga mungkin baru ada yang tahu ini, Pak. Wah, ternyata juga ada di kabupaten ini juga ada wadah yang namanya FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, yang tentunya di sini semuanya akan bersinergi bersama untuk bisa memberikan program-program juga, Pak, ya, seperti apa nanti ke depannya agar tetap terus tercipta yang namanya kerukunan beragama kepada semua masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini setelah jeda iklan berikut.